Ya, ini target kita. Mau bekam Mas Arif. Duduk apa tidur sih? Tidur aja lah, biar enak ini ngasih tahu. Sini, habis makan di bawah kurap. Gak apa-apa, ayo. Nah, alatnya kita deketin. Ini ada beberapa hal yang mau diinikan. Ini lancetnya, itu untuk nyedotnya, makanya. Tapi geli lo kalau ngeliatin itu satu-satu. Nggak apa-apa, nanti lihat, makanya akan ketemu lihat. Ini alatnya. Terus kemudian persiapan lain tisu tim. Itu aku punya dulu ya. Ada nggak? Ada ini. Nah, ini kita tempatnya agak kurang deket ya. Gimana nih? Ini aja sih. Oh, ya ada ke situ aja tim. Nggak ada ya? Ya, Nggak ada, belum ada. motor ada kok. Atau itu aja lah, Pak. Tuh. Iya. Nah. Ini aja yang deketin tim. Nah. Siapa? Sore. Ya memang dia ngecil terus di aku kok dia. Nanti ibu kalau mau aku yang anu ya. Oke, coba tiduran rileks. Ada bantal nggak nih? Limatin lihat darah. Ada bantal? Gitu tuh. Mas Arif, ada bantal nggak kita? Udah merinding lagi. Ada bantal ya? Pakai ini aja, nah, naikin aja ini. Oh udah nggak usah tinggi. Udah. Ininya jangan gini, harus rileks. Jadi sini buka. Nah, buka. Brek. Makanya kalau ada bantal. Ada lo namanya pijat kan? Jamatera. Jamatera. Yuk, Nanti ini. pertama-tama setelah kita siapkan pasiennya, kemudian kita vakum dulu biar dia tebal. Pakai ukuran-ukuran nggak? Apa basing? Ini sebenarnya sini 1, 2, ini. Ini di bagian-bagian Nah, terbesar. ada nama-namanya. Kita pertama kita ambil Jangan dulu. tulangnya jangan nonjol. 3 kali sedotan. Gimana caranya tadi Ini ya, itunya? masih terus ini. Nah itunya loh. Ini. Oh. Kita ditarik di ini. Nah itu aku yang bikin geli. Terus kemudian di sini. Pokoknya di sepanjang ini ada. Sakit nggak? Enggak, justru ini nanti malah nggak sakit ya. Itu nggak perlu dioles-oles apa dulu gitu ya Pak ya? Nggak usah. Biar melembutkan kulit gitu. Malah kelihatan nih. Darahnya dong. Nah ini tujuannya supaya ini memerah ya, memerah kan tebal. Syarat-syaratnya jadi agak sedikit mik gitu. Jadi nggak Makanan ini yang satunya. Makanan. Aku mau Gue dipasang ini. mau belajar. Gue perlu pakai Ini tidak perlu pakai ukuran ya mas? nggak usah. Ya ukuran paling 3 sedotan. Sakit nggak? Makanan. Ini. Cuma kalau diminum itu dia keinfeksi. Hah? Enggak, ini kan langsung lembut gitu. Ini ada minyak zaitun. Jadi caranya gini teman-teman, ini kan sudah tebal kira-kira ya. Nggak terlalu sakit, kita buka. Kan dia supaya licin, kasih minyak zaitun dikit. Terus setelah di ambra-ambra, kelihatan nggak? Kemudian gini, muter seperti obat nyamuk. Itu ada jarumnya ya? Ya, deket ya? Oh itu di jarumnya? Ada. Gini ya, Tin. Muter kayak obat nyamuk gini. Iya. Tahu kan ya, Tin. Nah, kalau kira-kira sudah penuh, Pinter. kita vakum lagi. Itu darah lagi dong. Nah, ini sekarang yang Makanya darahnya keluar. Wah, nanti aku bikin ngeri. Pak Sarip kerasa nggak waktu ditusuk-tusuk tadi? Enggak Sedikit, nggak ada terasa. Malah sakit Kemudian di Karena bawah. kan sudah Malah hafal. disedot ini. Dia ngapalnya itu loh. Oh, itu apa cairan apa? ini minyak zaitun ya. Malah Kalau kira-kira sudah tumpul ganti. Yang penting jarumnya satu orang satu ya, jangan. Masuk itu denger ya? Dari luar ke dalam apa dari dalam keluar? Ya. Obat Biasa. nyamuknya. Nah, obat nyamuk dari dalam keluar. Dalam keluar. Ini dibiarin sendiri stop ini 9 detik dan stop. Kita mau ditunggu berapapun kalau memang dia sudah berhenti dia nggak akan keluar lagi kekuatan sedotannya itu. Kan kita tuh masih belum itu tuh. Nanti ada cara-cara mengambil darahnya biar Nggak tumpah. Ya biar nggak tumpah. Ini pakai stick, pakai anuan ini toh. Ya, pakai yang pena, kalau yang miring itu susah. Pakai jarum untuk iya. Itu terasa nggak Pak Sarip pas digituin? Terasa nggak? Enggak seberapa. Malah sakit sedot tadi.
Ada terasa kayak itu dulu gitu aja mainan gitu. Ini kan bikin nggak ngerasa loh ini. Tapi yang sedot itu yang sakit tadi, nah itu. Mbak Al ya. Ini dipencet gini ya kalau mau ngangkat ya. Ya, ditarik aja. Tarik guningnya. Ini manfaatnya apa aja? Pertama, menarik racun yang ada di dalam tubuh. Kedua, melancarkan peredaran darah. Ini kan kapiler. Kapiler itu kan sama aja kalau kita saluran irigasi kan terdiri dari yang besar sama yang kecil-kecil. Teorinya kalau yang kecil-kecil dibuka, yang besar akan lancar. Darah peti gitu ya. Ya, ini darah peti nggak bahaya. Ini memang kalau nggak ada masalah biasanya ini normal. Kalau bermasalah biasanya gimana? Ini selain banyak dia kadang kental. Hitam gitu ya Pak ya darahnya ya. Ini dia lagi lancar ini. Ini lagi aman ya? Lagi aman ya. Aman lah. Ini lebih enteng lagi deh. Ini bisa mengecilkan perut nggak? Bisa. Udah kecil berkutik. Bisa set perutnya. Bisa kuat nggak? Obatnya lagi habis. Nanti di share di ini sih. Belum tahu. Rumahnya di mana Mas? Sama Bu Anita aja. Bu Anita ya nanti kalau ini ya. Seharusnya Selasa Jumat, tetapi obatnya tiap vaksinnya habis ini, jadi belum. Kasih Bu. Iya. Ini bisa banyak ini. Nah, ini kan udah Tempat-tempatnya nggak itu gerak gimana lagi. Pak? Tempat-tempatnya. Nggak gerak itu maksudnya gimana? Udah nggak sedot lagi, walaupun dia masih vakum. Cuman karena pembuluh darah kan kalau yang normal dia berhenti 9 detik dia udah berhenti. Sini yang utama, di tengah ini. Terus kanan kiri, yang lain boleh mana aja. Walaupun di sini yang disedot, insya Allah racun yang ada di dalam hati bergerak dikit. Makanya kalau tiap bulan kita bekam bisa ini semua. Ini dalam jangka waktu berapa lama? Apanya? Ini proses ini? Ini 9 detik aja udah. Oh, mati. udah. Nih. Nah sekarang kita cara ngambilnya. Ini yang ada 2 tisu, kita lipat jadi 2. Kalau yang darahnya banyak, kita hadangin seperti ini, ya. Begini, kita ngambil 1, kita lekuk nanti untuk ngambil langsung bersih. Kak, Ya. Langsung usap gitu ya? Iya. Aku, Kak. Nah ini karena dikit dia nggak terlalu Karena memang banyak. hasilnya tidak boleh Tapi kalau bersentuhan banyak sama benar kita dia juga. ini langsung ditutup gini, Sep. nah, kita bersih. Nah, tapi kalau memang belum sempurna ya kita ini. Tadinya warnanya kayaknya merah gitu ya, kayak ungu gitu. Tapi sekarang nggak begitu merah lagi dianya. Ini yang banyak Diam banget dulu, ya. berhenti. Berarti ini sebelah kanan. Berarti ada masalah sama Iya, dengan kanan. sama otak kanan. Otak kanan Bapak nggak beres. Ada otaknya nggak yang kanan itu masalahnya. Kobok kan dong, kobok. Oke. Nah, Pak. jadi caranya dipanjangin aja. Iya. Jadi dihadangin. Ah, pinter lagi. Terus ditarik. Kalau sebenarnya nggak bisa. Itu tuh ditekan. ini Ah, nggak perlu gini ya, dilepas Mas? lagi. Ditarik. Ditarik jangan dong. Oh, ditarik. Oh, iya. Tadi ditekan. Ini banyak bener loh darahnya Om. Terus ini diambil Itu satu. kalau kulitku ya langsung belum Iya. Nah kan beda warnanya. Nah, kan beda kan? Ini lebih makanya. seperti belum kalau masih orang hilang. dikerik itu masuk angin yang belah kanan. Berarti bermasalahan tuh ada di organ sebelah kanan Anda. Iya. Salah satunya apa? Ini. Mulai dari Apa? dari Nah, ginjal, kan paru-paru, kan 1 kali hati, pemasangan langsung ditutup gini. ovarium kanan. Enggak ada ya. Ovarium kanan. Enak melenteng bener badannya. Enggak masih ber. Coba sih Mas aku tarik ya. Ya, nanti gini deh. Oh, ngomongan coba Ada mas. ditepukin gini. Tarik gini. Nah, Kalau lagi tarik. perut berat bener perut Bukan sana tarik gitu doang. Sentuh betul Kalau ya. lagi, ini yang paling banyak bener itu ya. Belah kanan ini kayak gini nih. Kayaknya ada Kayak gangguan. gitu disujang kayak badai tuh. Terus ini 1 kali pengambilan. Ini kalau saya ada pasien ini harus antigen dulu. Takut HIV. Bukan. Apa namanya? Ini kalau yang parah kadang kalau yang darahnya penuh dengan karbon ini berdarah itu. Berdarah. Nah gitu ya
Tin ya. Iya. Paham. Nanti kalau Waktu itu ini mau buka kita. Iya. Cuman aku nggak beraninya pas titik itu ngilu sendiri badanku. udah nggak apa-apa ya. Malah nggak terasa. Yang penting dipasangin aja itunya ya, filmnya ya. Ini sterilin apa gimana, Pak? Ya nanti Iya. di pakai itu apa namanya? Oli. Nah, Sebelah kanan kan paling banyak. kan udah selesai masalah itu. Sakit ya Om? Iya merah banget ini. Om, nanti kalau udah sampai rumah kasih kabar ya Om. Oke, pada prinsipnya, prinsip sterilitas itu untuk mencegah cross infeksi. Salah satunya kita menggunakan jarum steril, ya seperti jarum yang di lancet itu satu orang satu ya. Kemudian untuk memutus penularan dari kita, ya kita menggunakan handscone. Kalaupun kita lagi yang wajib sebenarnya menggunakan masker supaya ketika ada infeksi droplet kita tidak mengenai pasien tadi. Ya, sebenarnya untuk lokasi area itu karena dia kalau di kulit ditusuk itu resiko untuk masuk dari darah atau dari tangan ke pembuluh darah tadi. Tapi kan sudah kita antisipasi supaya tidak ada cross infeksi dari tangan kita. Nah, kalau di luaran kadang kalian bertemu di kapal itu bekamnya walau alam kita nggak jamin. Nah itu resiko. Kita nggak tahu, bukan saya mau mematikan mereka ya, tapi kita akan memberi satu wawasan bahwasanya perlu sesuatu yang supaya di kemudian hari kita tidak terjadi hal-hal, perlu yang jelas lah gitu. Kalau kalian mau berbekam di tempat yang jelas, terpercaya, dan kalian memang mengetahui dia secara ringkas. Kalau di jalan atau di tempat seperti kapal kalian lewat masih belum jelas kondisinya, ya saya nggak bisa melarang karena biasanya mobilitas manusia itu sangat tinggi. Mending kalian berbekam di tempat yang memang benar-benar kalian percaya dan terbukti steril, tidak ada cross infeksi. Ya, jadi kalau untuk manfaat kita udah kemukakan bahwasanya kalau istilah yang populer itu yang dipopulerkan oleh salah satu studi atau praktisi bekam di Jakarta itu adalah ODT atau oksidasi drainase terapi. Terapi pengaliran oksidasi atau racun oksidan dalam tubuh kita, ODT kalau mereka ya. Tapi bahasa awalnya yaitu bekam hijamah kalau bahasa Arab. Jadi prinsipnya kita mengalirkan racun atau darah dengan prinsip flow atau drainase. Kalau mudahnya ngomong untuk orang awam, kita bayangkan sebuah irigasi besar itu akan terdiri dari irigasi-irigasi kecil untuk mencapai sawah. Ketika irigasi-irigasi ini kecil ini tertutup oleh kotoran, sampah, tentu saja sawah nggak teraliri dan punya resiko untuk pecah ledengnya meluap. Nah itu mudahnya. Jadi ODT kita atau bekam ini adalah drainase terapi mengalirkan kotoran melalui pembuluh darah kapiler dengan harapan pembuluh darah besar tekanannya jadi berkurang, racun-racun jadi terbawa keluar. Kalau tekanan darah terlalu tinggi, resiko stroke. Nah dengan drainase bekam ini resiko stroke berkurang, tapi memang ada kontraindikasi. Salah satunya bekam tidak boleh dilakukan bagi orang yang lagi pengobatan pengencer darah atau yang punya kelainan pembekuan darah. Jadi ketika ditusuk dia ngalir terus nggak berhenti itu nggak boleh. Kedua, orang gula darah atau diabetes yang lagi tinggi, karena resikonya apa? Akan terjadi infeksi atau mudah terkena infeksi ketika gula darah tinggi ketika ditusuk tadi. Kemudian kalau untuk darah tinggi ya kita tidak anjurkan ketika terjadi serangan. Kalau untuk perawatan boleh ya. Kalau terjadi serangan ini lagi resiko. Kenapa resiko? Nanti kita yang dituduh menyebabkan itu, padahal memang dia mau terjadi stroke. Pas kita bekam ya kita jadi tertuduh. Makanya itu kontraindikasinya nggak boleh pada orang darah tinggi yang sedang berada dalam kondisi nggak benar. Jadi kita sebaiknya sih memang dites dulu. Kalau kita tahu pasien ini atau yang datang kepada kita itu memang benar-benar ini tensinya bagus, ini bagus, nggak masalah. Kalau belum kita lakukan prosedur pemeriksaan. Kalau kita kebetulan nakes ya kita bisa lakukan itu. Jadi ketika tekanan darah terlalu tinggi 190 atau 200, jangan ambil resiko.
sebenarnya mungkin kalau ini bisa membantu mengurangi tekanan, tapi ketika benar-benar terjadi stroke, malah tukang bekam itu yang akan dikira menyebabkan stroke. Nah, jadi itu salah satu kontraindikasinya. Atau orang terlalu lapar, terlalu kenyang, infeksi, lagi demam, batuk pilek, panas, gregeli, infeksi atau kanker, nggak boleh dibekam, karena bisa memacu atau meningkatkan resiko penyakitnya jadi lebih buruk. Kemudian ketika kondisi loyo, lemah, beresiko. Ini kondisi fit, tensi bagus, gula darah nggak ada, istilahnya normal biasa, kita cek, nggak ada resiko jantung, nggak ada resiko untuk stroke, insya kita lakukan bekam. Oke, jadi itu secara ringkasnya kegiatan yang kita lakukan tadi, pembekaman, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu saja lebih waspada, berbekamlah di tempat yang memang benar-benar legal dalam artian kalian percaya dan bisa dipertanggungjawabkan kesterilannya. Kalau di tempat orang yang kurang standar seperti di jalan, di kapal, saya tidak menganjurkan. Bukannya melarang, tapi karena kita nggak punya hak di situ, saya tidak menganjurkan. Silahkan berpikir logis. Yang membekam kita nggak jelas, orangnya juga nggak bakal ketemu lagi, resiko penularannya besar, ya jangan dilakukan kalau kalian memang benar-benar sehat. Oh ya, dari Islam sendiri kita berpesan bahwasanya berbekam punya dua manfaat. Pertama, manfaat berpahala. Berpahala kenapa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi, dapat 1 poin pahala. Ya, kemudian yang kedua dapat kesehatan karena memang mengeluarkan racun, mengurangi resiko penyakit-penyakit dalam, penyakit berat. Jadi bekam ada 2 faedah, pertama berpahala, kedua mendapatkan kesehatan. Oke, memang ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik pengobatan adalah ini, waktu itu menunjuk bekam. Artinya keutamaan karena dapat 2 tadi. Bukan berarti cara pengobatan lain itu nggak boleh. Nah, kalau kalian mau ngambil yang lebih baik, ya seperti itu. Dan saya ingatkan, bekam adalah komplementer atau peneman. Kalaupun kalian berobat medis, dia sebagai terapinya, sebagai kegiatan untuk melancarkan pengobatan medis tadi. Jangan sampai salah satu timpang, mengandalkan bekam, ternyata yang waktunya perlu obat medis kalian tinggalkan sehingga jadi parah. Jadikan komplementer atau peneman supaya dapat kesehatan yang prima. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.